Ya, menyoal soal putusan terhadap Pinangki pemirsa. Kalau tadi Pak Mukti mengatakan hakim itu bebas untuk memutuskan mengurangi ataupun menambah hukuman, memutuskan bebas ataupun memutuskan bersalah tidak bersalah. Ya. Lantas di mana dong perannya Komisi Yudisial terhadap hakimnya ini? Peran Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim pada saat proses, ya, bahkan setelah proses jika memang dianggap ada perilaku. Jadi kita lebih ke perilaku hakimnya. Ya. Kemudian kita bisa melakukan, kita diberi kewenangan untuk menganalisis putusan yang telah ingkrah. Jadi kita tunggu sampai ingkrah dulu baru Dan bisa ini belum menganalisis. ingkrah, Dan ya? ini belum ingkrah. Tapi kembali lagi Mbak, bahwa yang ingin kita pertanyakan dan kita sampaikan kepada publik adalah tentang kekuasaan kehakiman tadi. Seberapa jauh sih, ada batasnya nggak sih, ada pedomannya nggak sih hakim membuat putusan itu. Kenapa dari 4 jadi 10, kemudian jadi 4 lagi dan seterusnya. Ini yang kami mengajak teman-teman akademisi, publik, masyarakat civil society untuk mari kita berdiskusi lagi gitu loh. Supaya dan memunculkan gagasan-gagasan, konsep-konsep baru tentang kekuasaan kehakiman. Dan semoga ini menjadi masukan bagi para hakim gitu. Bagi para hakim bahwa oh, kekuasaan kehakiman itu ternyata tidak merdeka yang absolut misalnya gitu. Artinya sekarang KAY belum bisa memberikan penilaian terhadap apa yang mungkin dilakukan oleh hakim terhadap putusan Pinangki soal benar ataupun salahnya, ya begitu ya Pak ya? Kita Sampai saat ini. ya, kita tidak menilai, memang tidak akan menilai putusan itu. Tapi apakah ada pelanggaran di situ begitu ya? Iya, kita akan menganalisis putusan setelah ingkrah pertama, yang kedua bahwa kita melakukan pengawasan hakim. Apakah ada perilaku menyimpang atau tidak dari hakim pada saat membuat putusan tersebut. Itu menarik Pak, apakah ada perilaku menyimpang atau tidak ketika membuat keputusan tersebut dan mengundang juga akademisi, kemudian masyarakat untuk bersama-sama bertukar pikiran. Apakah mungkin Bapak di situ melihat ada kelemahan ataupun sesuatu yang tidak on the track dilakukan oleh hakim? Tapi nanti dijawab ya Pak, usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, pemirsa, sejumlah pihak berkomentar mengenai vonis terhadap Pinangki Setiara Malasari yang mendapatkan korting 6 tahun, dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Nah, ini pun juga mendapatkan respon dari pakar hukum Hamdan Zulfa berikut ini. Dilihat ya, tuntutan jaksa di pengadilan negeri itu adalah 4 tahun. Namun hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukuman 10 tahun. Kemudian di pengadilan tinggi diturunkan menjadi 4 tahun. Memang dalam kondisi seperti itu, ya, praktik yang berlaku selama ini bagi penuntut bahwa jaksa itu akan naik banding atau kasasi apabila diputus di bawah tuntutan jaksa. Nah, sekarang persoalannya tidak di bawah tuntutan jaksa, tapi pas sama dengan tuntutan jaksa. Nah, inilah persoalan formal yang dihadapi di kejaksaan. Artinya, kalau jaksa itu tidak mengajukan kasasi, artinya sama dengan menerima putusan itu karena sama dengan tuntutan pada saat di pengadilan negeri. Nah, cuma kalau kita mendengar ya, apa yang disampaikan oleh masyarakat, pada umumnya pasti menyampaikan hal yang sama. Ini ada rasa keadilan yang tercabik begitu. Ada rasa keadilan masyarakat yang tercabik yang juga harus diperhatikan. Ya. Jadi bukan persoalan, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi bukan persoalan hukum ansih. Ya, itu memang tadi adalah statementnya, salah satunya adalah soal jaksa, kemudian juga soal keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat. Hakim itu kan harus bersifat adil, Pak. Ya. Apakah dalam hal ini juga bisa dikatakan bahwa tidak ada rasa keadilan terhadap hakim yang memvonis karena tidak memenuhi rasa keadilan dari masyarakat? Saya coba bicara dari gambar besarnya, Mbak ya. Jadi gerakan anti korupsi itu adalah salah satu dari basis dari reformasi. Jadi kita berpindah dari rezim Orde Lama masuk ke era reformasi ini, salah satunya adalah
agendanya adalah pemberantasan anti korupsi, dan itu menjadi harapan besar dari masyarakat bahwa bangsa ini supaya bebas dari korupsi. Betul. Menjadi mimpi nation dream gitu kan. Nah, mestinya ini ditangkap oleh para penegak hukum, dan ketika kita bicara hakim, maka tentunya hakim harus bisa menangkap. Hakim menangkap atau tidak sekarang trennya, Pak? Saya tidak bisa melihat karena ini satu persatu nilainya kan. Karena banyak juga hakim yang baik, ya. Banyak juga hakim yang baik. Itu harus kita akui juga. Ada yang tegas dan sebagainya. Tetapi bahwa secara umum mestinya mimpi masyarakat ini yang ditangkap. Bahwa ketika dia menangani kasus korupsi, dia harus melihat keadilan masyarakat itu pada bagaimana melakukan pemberantasan pemberantasan korupsi tadi. Itu yang menjadi kunci. Gitu. Oke. Nah begini Pak, sampai sekarang kan jaksa belum melakukan banding ataupun kasasi terhadap putusan hakim ini. Yeah. Karena memang mungkin ini awalnya jaksa menuntut 4 tahun, kemudian di tingkat pengadilan negeri menjadi 10 tahun, kemudian ketika diputuskan terakhir pengadilan tinggi jadi 4 tahun kembali. Ini kan tampaknya memang sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum di awal pertama kali. Lantas apa mungkin yang bisa dilakukan KY untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat tersebut tadi, Pak? KY concern bukan pada jaksa tapi pada hakim. Kalau jaksanya sudah tidak bisa lagi, bukan warnanya beda tugasnya begitu ya. Nah tapi bagaimana kemudian dari KY sendiri untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat? Ya kami lakukan tugas kami sesuai kewenangan Komisi Yudisial. Ya. Jadi ada pengawasan hakim. Jadi kalau kita boleh saya terangkan agak panjang ya. Jadi tugas konstitusional KY itu adalah untuk menciptakan peradilan yang kredibel, yang dipercaya masyarakat dengan hakim-hakimnya yang berintegritas kan itu. Yang ada dalam konstitusi yaitu satu adalah melakukan pemilihan hakim. Yang kedua adalah menjaga keluhuran martabat hakim. Nah, keluhuran martabat hakim ini, jadi proses pemilihan hakimnya, setelah proses pemilihan hakim maka kita lakukan 3 tugas. Yang pertama melakukan pengawasan hakim. Pengawasan hakim bagi hakim-hakim yang dalam tanda kutip melakukan penyimpangan atau dilaporkan melakukan dugaan-dugaan penyimpangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan membantu peningkatan kapasitas hakim. Ya. Nah, itu yang pengawasan tadi menarik tuh, Pak. Supaya masyarakat utuh ya menerimanya. Yang keempat, kalau sudah ada hakim yang berintegritas, yang baik tapi masih dapat intervensi dari berbagai pihak, bahkan penghinaan atau mungkin perendahan martabat tadi, maka ada advokasi. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami masyarakat, bahwa Komisi Yudisial ini punya tugas juga mengadvokasi hakim yang baik. Tapi ketika menjalankan tugas dia diintervensi. Ini kan memeriksa Pak, poin tadi ini cukup menarik terkait dengan kasus kita. Ini mau diperiksa nggak Pak? Kemudian ada rencana pemanggilan hakim yang mengutus kasus Pinangki? Kita masih tadi sudah sampaikan bahwa kita masih penelusuran dan pengumpulan data, dan kita selain ini kan kita juga membangun sinergitas. Ya. Jadi ada beberapa data apa saja yang sudah didapat hambatan dari KY ini untuk bekerja, salah satunya resource dan sebagainya. Kemudian sehingga kita perlu bersinergi. Ya. Oleh karena itu kita akan bersinergi dengan Mahkamah Agung dengan melakukan pemeriksaan bersama. Kapan akan dilakukan Pak untuk kasus Pinangki dulu sebelum kita berbicara soal kasus yang lain? lain? Setelah kita merasa cukup bukti. Saat ini belum cukup? Belum. Apa yang kurang Pak? Butuh waktu berapa lama untuk KY bisa bergerak? Ini tergantung situasi di mana kita bisa mendapatkan informasi, dan saya berharap sekali tolong kepada publik yang punya data dan informasi, karena kita juga dengan lembaga lain kita minta data, ada nggak sesuatu yang dalam tanda kutip ya, aneh di belakang putusan-putusan yang mendiskon korupsi tadi. Khususnya Pinangki tadi begitu ya Pak ya? Ya, saya nggak cuma Pinangki, tapi nah itu kasus memang nggak cuma Pinangki nih Pak, soal mengkorting hukuman para koruptor. Ada beberapa kasus lain juga yang akhir-akhir ini kita dengar bahwa ada hakim yang mengkorting hukuman dari koruptor. Bapak juga tadi ketika kita komplit sempat berbincang, ada puluhan kasus bahkan yang sudah masuk ke KY Pak ya. Nanti kita akan bahas soal itu, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.